Terima kasih Anda masih bersama kami. Golkar gagal mentransformasikan diri dari partai yang mengandalkan figur menjadi partai dengan sistem modern. Akibatnya Golkar tidak memiliki formula penyelesaian konflik secara paripurna. Haruskah Golkar kembali mencari patron sebagai figur pemersatu atau melanjutkan transformasi menjadi partai modern? Simak ulasannya berikut ini. Konflik, dan konflik. Itulah yang publik secara kasat mata melihatnya di Partai Golkar. Kegagalan Partai Golkar menciptakan mekanisme resolusi konflik yang elegan dan tuntas, tak lepas dari situasi Golkar yang berada dalam transisi panjang dari pola patronase politik ke sistem kepartaian modern. Namun sayangnya, Golkar masih belum bisa keluar dari transisi itu. Golkar pernah menjadi institusi politik dengan pola patronase di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto di era Orde Baru. Menjabat sebagai Dewan Pembina Golkar, Soeharto mampu menjaga solidaritas partai ini selama bertahun-tahun. Kala itu Golkar praktis menjadi mesin politik yang terlihat solid karena ada satu patron politik yang menjadi muara. Ketika rezim Orde Baru tumbang dan berganti era reformasi, situasi praktis berubah. Tumbangnya kekuatan Soeharto membuat Partai Golkar kehilangan figur sentral. Hal itu membuat Golkar mau tidak mau harus menjelma menjadi partai modern. Aborsi dari partai yang mengandalkan figur menjadi partai yang harus bertumpu pada sistem, rupanya membuat Golkar tergagap-gagap, bahkan hingga saat ini. Akbar Tanjung yang menjabat Ketua Umum Golkar pasca reformasi memang mampu membuat partai ini survive. Di bawah Akbar Tanjung, Golkar masih mampu meraih perolehan suara di level 20-an%. Namun konflik di dalam membuat suara dan kursi Golkar dari pemilu ke pemilu terus mengalami penurunan. Selain perolehan suara maupun kursi yang terus menurun, ada satu hal yang paling mengkhawatirkan. Golkar dilanda konflik laten yang tak terselesaikan secara tuntas. Konflik itu sewaktu-waktu bisa manifest, terutama menjelang event politik besar seperti pemilu atau Munas Golkar. Saat ini situasinya justru lebih buruk. Konflik Golkar yang makin intens terjadi hingga usainya event pemilu. Golkar kehilangan kemampuannya mengelola konflik menjadi konsensus. Lebih tragis ketika Golkar harus mengundang pihak lain masuk jauh ke dalam pusaran konflik itu. Golkar semakin menjadi partai lemah yang bergantung pada pihak lain. Akar dari kelemahan Golkar ini adalah ketidakmampuannya bertransformasi dari partai yang mengandalkan figur kuat menjadi partai modern yang berbasis sistem yang kuat. Di bawah kepemimpinan Abu Rizal Bakri selama periode 2009-2014, Golkar mencoba dibawa kembali ke romantisme sejarah lengkap dengan figur kuat di dalamnya. Abu Rizal Bakri mencoba membangkitkan sosok Soeharto saat kampanye pemilu legislatif lalu. Citra Soeharto dieksploitasi sedemikian rupa untuk menarik kembali pemilih. Untuk melengkapi itu, Ical juga menarik putri Soeharto, Titi Soeharto, sebagai calon anggota legislatif dan mengajaknya berkampanye di pemilu legislatif 2014. Selain itu, putri tertua Soeharto, Mbak Tutut, juga beberapa kali ikut kampanye. Namun upaya itu terbilang gagal karena tidak mampu menolong suara Partai Golkar. Rupanya, upaya Ical untuk menghadirkan figur kuat tidak berhenti sampai di situ. Ia juga berupaya menjadikan dirinya sebagai simbol baru partai dengan mengandalkan kekuatan finansialnya. Ical memang akhirnya terpilih sebagai ketua umum dalam sebuah pemilihan aklamasi di Munas Bali. Namun tanpa prestasi politik yang luar biasa, upaya menjadikan figur sentral baru di tubuh Golkar gagal total. Puncaknya adalah Munas Ancol yang memilih Agung Laksono sebagai ketua umum sehingga ada kepengurusan ganda di Golkar.
Kegagalan memunculkan patron politik yang kuat sekaligus kegagalan membangun sistem kepartaian yang solid membuat Golkar kesulitan membuat konsensus internal. Akibatnya, konflik Golkar terus berlarut-larut. Konflik akut kali ini sejatinya adalah cermin dari kegagalan Golkar menjalani transisi dari patronase politik ke arah sistem kepartaian modern. Jika problem ini tak segera diatasi, maka Golkar akan terus berkonflik hingga titik suara penghabisan. Pemirsa, sebelum mengakhiri Metro Highlight, kami sampaikan hak jawab mantan Hakim Syarifuddin Umar sekaligus koreksi atas kekeliruan pemberitaan kami beberapa waktu lalu. Syarifuddin membantah pernah memvonis bebas 38 perkara korupsi. Berikut pernyataan Syarifuddin Umar. Suatu perkara pidana yang pernah saya putus, satu perkara itu 38 terdakwanya. Di antaranya adalah ada bupati yang saya bebaskan, yakni Bupati Luwu, sekretarisnya dan anggota DPR lebih 30-an, baik yang aktif maupun non-aktif. Satu yang saya hukum, karena ini yang punya peranan yang terbukti bahwa inilah yang terbukti melakukan. Kekeliruan selama ini terjadi, ICW selalu beranggapan semua terdakwa yang diajukan ke persidangan harus dihukum. Tapi manakala ada anggota ICW, jangan dihukum. Itu kan bedanya. Sama dengan KPK. KPK jangan dikriminalisasi, tetapi justru dalam kasus saya penuh rekayasa untuk mengkriminalisasi saya. Oleh karena itulah saya katakan bahwa pemberitaan ini tidak seimbang bagi saya, karena tanpa cek and recheck tidak ada keseimbangan dalam pemberitaan, sehingga saya keberatan dengan pemberitaan yang menyatakan saya membebaskan 38 perkara. Satu perkara 38 terdakwanya, itu yang benar, bukan 38 perkara yang saya bebaskan. Toh kalau saya bebaskan juga bukan hal yang salah. Kalau memang terbukti ya harus dihukum, tidak terbukti harus dibebaskan. Demikian seluruh ulasan dalam Metro Highlight kali ini. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Putri Ayu Ningtyas pamit. Terima kasih. Selamat malam. Kembali di Metro Highlight, konflik Golkar berjalan jauh dan menyeret masuk parlemen serta pemerintah. Golkar kini menjadi partai yang sangat bergantung pada kekuatan di luar dirinya untuk menyelesaikan konflik internal. Apakah Golkar akan menemukan solusi atau justru akan semakin mendapat masalah? Simak ulasannya berikut ini. Setelah melakukan rapat di ruang fraksi Partai Golkar Selasa siang lalu, rombongan Koalisi Merah Putih menyerahkan surat pernyataan Ketua Mahkamah Partai Golkar Profesor Muladi ke pimpinan DPR di ruang pimpinan DPR. Dalam surat itu, Muladi menyatakan tidak memenangkan salah satu kubu di sengketa kepengurusan Golkar. Putusan Mahkamah Partai Golkar itu tidak memenangkan salah satu pihak, baik pihak Bali maupun pihak Ancol. Ini resmi, Pak Ketua. Iya, dari Pak Muladi, Pak Ketua. Ini. Wah, Menko Polhukam, terima kasih. Terima kasih, Ketua. Ada yang mencolok dalam aksi Idrus Marham, mantan Sekjen DPP Partai Golkar. Ia menyerahkan surat Muladi ke pimpinan DPR didampingi sejumlah politisi dari Koalisi Merah Putih. Ini hanya bagian dari konsolidasi KMP untuk mendukung Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Keterlibatan KMP entah karena diundang kubu Ical atau sebagai solidaritas politik dalam jalinan koalisi telah membawa koalisi ini untuk menggulirkan hak angket untuk Menkumham Yasona Lauli. Maka itu Gerindra secara sepakat akan menanyakan kepada pemerintah
apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah mengenai kedua partai ini, sehingga kami akan dukung hak angket kami untuk melakukan klarifikasi kepada pemerintah. Namun dua parpol yang sebelumnya dikenal sebagai bagian dari KMP menolak. Partai Amanat Nasional menolak ikut mendukung hak angket karena masalah Golkar merupakan masalah internal. Begitu juga dengan Partai Demokrat. Partai yang belakangan mengklaim sebagai partai non-blok ini juga menyebut masalah Golkar adalah masalah internal. Namun kubu Abu Rizal Bakri mengklaim hak angket jalan terus. Bahkan Panda Demokrat disebut ikut bergabung. Hak angket Menteri dan HAM itu udah lanjut karena udah masuk urusan KMP, dan kita sudah dengar bahwa fraksi PAN kan sudah mendukung. Tinggal kita menunggu fraksi Partai Demokrat. Ya. Keterlibatan KMP dalam konflik Golkar tak pelak memperluas arena konflik dari hanya sekedar internal Golkar menjadi konflik antar koalisi, bahkan antara parlemen vis-a-vis pemerintah. Keputusan Menkumham yang dianggap menguntungkan kubu Agung Laksono dipahami sebagai bentuk dukungan politik pemerintah kepada DPP Golkar hasil Munas Ancol. Karena itu KMP yang merupakan penguasa parlemen pun membela kubu Ical, dan pelebaran konflik pun terjadi. Politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Fadli Zon secara eksplisit menganggap apa yang terjadi di tubuh Golkar adalah wilayah DPR juga. Keputusan ini diambil oleh pemerintah dan DPR adalah pengawas pemerintah. Apalagi ketika ada surat dari Mahkamah Partai yang mengatakan bahwa keputusan itu berbeda dengan landasan yang dipakai oleh Menkumham. Jadi ini bukan persoalan Partai Golkar saja, ini menjadi persoalan DPR sebagai lembaga pengawas pemerintah. Sementara itu dalam arena perebutan pimpinan fraksi Partai Golkar DPR, kubu Agung Laksono berkukuh bahwa pimpinan DPR tidak berhak menolak. Karena itu mereka mendesak pimpinan segera membacakan pergantian pimpinan fraksi Partai Golkar di paripurna DPR. Fraksi itu adalah perpanjangan tangan partai, sehingga itu menjadi urusan internal partai. Perubahan fraksi itu menjadi urusan internal partai, tidak terkait dengan apakah pimpinan DPR setuju atau tidak, gitu kan? Tetapi secara administratif tetap disampaikan kepada pimpinan DPR, itu. Namun keinginan kubu Agung Laksono untuk segera menguasai fraksi Golkar sepertinya tidak akan terlaksana dengan segera. Sebab setelah fraksi Golkar dinyatakan status quo, pimpinan DPR mengisyaratkan akan menunggu proses yang ada. Dan selama proses menunggu itu, pimpinan fraksi Partai Golkar tetap dipegang Ade Komarudin. Loh, selama belum ada keputusan itu yang berlaku yang ada sekarang. Masih Ade Komarudin? Iya. Namun bagi partai pendukung pemerintah seperti Nasdem, sikap pimpinan DPR yang mempersulit pergantian pimpinan fraksi Golkar sebagai hal yang tak seharusnya dilakukan. Si Partai Nasdem pasti mengambil keputusan bahwa itu adalah masalah internal fraksi Partai Golkar. Pimpinan DPR, dalam hal ini pimpinan DPR dan DPR secara keseluruhan, itu tidak boleh mencampuri masalah internal fraksi Partai Golkar. Kubu Agung Laksono tentu saja merasa diuntungkan oleh putusan pemerintah, dalam hal ini Menkumham Yasona Lauli. Di pihak lain, kubu Abu Rizal Bakri menjadikan KMP sebagai tumpuan untuk menahan kubu Agung agar tidak berkuasa di fraksi Golkar DPR. Medan konflik Golkar yang menyeret legislatif dan eksekutif di dalamnya menunjukkan Partai Golkar kehilangan daya tahannya sebagai sebuah institusi, sehingga tak kuasa menolak intervensi pihak luar. Atau bisa jadi kelemahan di tubuh Golkar membuat partai ini harus mengundang kekuatan lain ikut bermain di dalam urusan internalnya. Bagi Golkar, menjadi tergantung pada kekuatan di luar dirinya menunjukkan partai ini sedang berada dalam bentuk terlemahnya. Situasi ini akan membawa Golkar ke dalam komplikasi masalah yang tak pernah bisa diselesaikan. Kehilangan figur sentral bernama Soeharto membuat Golkar tak kunjung sukses mentransformasikan dirinya menjadi partai modern yang mengandalkan sistem. Mengapa? Simak ulasannya sesaat lagi.